Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Rasulullah yang teramat sangat menyayangi umatnya? Dalam suatu riwayat dikisahkan, saat kembali dari suatu kunjungan, Rasulullah didapati tengah menangis. Lantas para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Para sahabat pun bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu, ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Tidak, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka, umat yang akan datang setelah aku, dan mereka beriman kepadaku, walau belum pernah melihat aku." Lalu, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu sampaikan jika seandainya Rasulullah saat ini berada di hadapanmu dan tengah beriringan denganmu di surganya? Jika seandainya Rasulullah saat ini berada di hadapanku dan tengah beriringan denganku di surganya Allah, tentu saja perasaanku akan amat sangat bahagia dan akan penuh dengan rasa syukur yang tiada hentinya. Kemudian yang akan saya sampaikan kepada beliau adalah, "Terima kasih ya Rasulullah, karena engkau sudah dan akan selalu menyayangi kami selaku umatmu. Bahkan hingga engkau sampai pada nafas terakhirmu, engkau masih mengingat umatmu. Engkau akan selalu menjadi uswatun hasanah dan juga rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Terima kasih ya Rasulullah." Ya Rasulullah, terima kasih. Engkau telah menjadi panutan terbaik bagi kami umat Islam di seluruh penjuru dunia. Ya Rasulullah, maafkan kami jika kami belum bisa sepenuhnya melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Ya Rasulullah, maafkan kami jika kami belum bisa memperjuangkan apa yang Kau suruh untuk perjuangkan. Ya Rasulullah, pertemukanlah kami denganmu di surganya Allah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau disampaikan gimana perasaannya bertemu beliau, yang pasti senang banget ya. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi yang penting mau ngucapin aja gitu. Terima kasih banyak ya Rasulullah udah sabar membimbing kami sebagai umatnya ke jalan yang benar, walaupun Rasulullah juga penuh tantangan dan amanah yang banyak juga, kemudian mau mengorbankan waktu dan lain halnya hanya untuk memikirkan umatnya dan serta mendoakan umatnya agar masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya perasaan kita selaku umatnya pasti sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang jika bertemu dengan beliau. Lebih bertemu dengan beliau itu merupakan salah satu impian terbesar kita selaku umatnya. Maka akan aku sampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, betapa malunya aku, betapa hinanya aku selaku umatmu yang engkau rindukan, ternyata masih belum benar-benar menjalankan sunnahmu dengan sebaik-baiknya, masih belum bisa mengikuti apa yang telah engkau ajarkan, apa yang telah engkau perintahkan. Ya Rasulullah, betapa malunya aku ini, dan juga betapa bahagianya bisa engkau cintai, bisa engkau rindukan. Ya Rasulullah, semoga kita bisa bertemu, berkumpul di surganya Allah. Amin. Perasaan saya apabila bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga tentunya sangatlah bergembira, karena nikmat surga yang paling besar adalah ketika kita dapat melihat Allah dan Rasulullah SAW
dan tentunya pasti ada rasa malu. Apakah saya yang banyak dosa ini, yang setiap harinya tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, selalu dalam kelalaian, apakah pantas gitu ya? Apakah pantas bersanding dengan Rasulullah SAW? Ketika saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, saya tidak akan menyanyiakan kesempatan itu. Saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami rindu akan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kami. Kami rindu akan adanya Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kami. Karena hari ini ya Rasul, kondisi umat sudah tidak baik-baik saja. Kondisi umat sudah tidak tahu arah. Kondisi umat sudah tidak punya arah tujuan ketika tidak ada Engkau ya Rasul. Dan kami rindu ketika kami mempunyai problematika kehidupan, kami mencari solusi kepada-Mu ya Rasulullah. Dan pada ini saya akan mengatakan, ya Rasul, jangan tinggalkan kami kembali. Jangan tinggalkan kami kembali. Ketika Engkau bersama kami di surga, jangan tinggalkan kami kembali. Dan tentunya saya akan menceritakan segala problematika hidup hari ini ketika tidak ada Rasulullah tentunya. Saya akan menceritakan bagaimana dunia hari ini ketika tidak ada Rasulullah SAW. Dan tentunya saya tidak akan menyanyiakan untuk langsung dan ingin memeluk Rasulullah SAW. Jika seandainya saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dan bisa satu surga dengan beliau, tentunya saya merasa bahagia karena saya bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan sesosok yang penuh perjuangan, yang selalu menjadi teladan bagi hidup saya. Dan semoga jika bertemu nanti saya diberi kesempatan untuk memeluk beliau, dan semoga kita diberi kesempatan untuk minum air di telaganya beliau, yaitu Telaga Kautsar. Apabila saya diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah, sungguh perasaan saya sangat bersyukur karena orang penuh dosa seperti saya katanya tidak mungkin bisa bertemu dengan beliau. Dan apabila saya bisa bertemu dengan Rasulullah, saya akan bercerita bagaimana kondisi umat muslim ketika ditinggalkannya. Lalu saya akan bercerita bagaimana yang dilakukan umat muslim di zaman sekarang. Berdasarkan video tersebut, tentu sebagai umat Rasulullah SAW menjadi impian kita bisa bertemu dengannya di surganya. Dan kelak apa yang akan kita ucapkan kepada beliau? Dengan rasa cinta dan kasih sayang yang luar biasa, tentu akan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dengan memeluk dan menangis di hadapan beliau dengan apa yang beliau perjuangkan untuk umat Islam tentunya. Mungkin kalau misalnya ditanya perasaan, saya gak tahu. Entah saya harus senang, bahagia, maupun sedih. Yang jelas, pasti saya akan merasa malu ketika diri ini mengaku-ngaku sebagai umatnya, sangat bertolak belakang dengan sifatnya. Kemudian yang akan saya sampaikan yaitu tentang keluh kesah di akhir zaman ketika tidak ada pemimpin yang harus kita percayai dan yang harus kita ikuti. Mungkin hanya ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya Rasulullah, kenapa engkau bisa begitu mencintai umatmu ya Rasul? Mengapa engkau bisa begitu mencintai saudara-saudaramu ya Rasul? Ketika
jika saudara-saudaramu yang seperti ini selalu mengabaikan, menolak, dan menjauhi sifat-sifatmu? Ditanya bagaimana perasaan saya jika bertemu dengan Rasulullah, pastinya sangat bahagia. Siapa di sini umatnya yang tidak merindukan untuk bertemu beliau? Pasti semuanya akan merindukan gitu. Terlebih suatu kebahagiaan tersendiri gitu untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasanya saya akan menangis, mungkin menangis darah saking rindunya gitu. Insya Allah saya mengucapkan ini dari hati, insya Allah. Dan jika ditanya bagaimana jika beriringan di surga, itu lebih masya Allah lagi. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa menjadi doa juga untuk kita semua. Kita semua bisa beriringan dengan beliau di surga. Jujur, saya sendiri tidak sampai sejauh itu gitu untuk membayangkan sampai sejauh itu, tidak. Cuman mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga dan menjadi umat manusia, umat beliau yang lebih taat lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih berguna lagi. Pertama yang menjadi kesan perasaan saya ketika bertemu Rasulullah SAW adalah rasa malu. Di samping rasa tidak percaya ketika saya bisa bersama Rasulullah, ada rasa lebih besar yang terbesit dalam diri saya, yaitu rasa malu. Rasa malu karena orang yang banyak berbuat dosa seperti saya masih bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan apa yang akan saya sampaikan ketika saya berhadapan Rasulullah, ketika beriringan menuju surganya Allah? Saya ingin menyampaikan kepada Rasulullah, lihatlah kaum muslimin di masa ini. Banyak kaum muslimin yang rela berkorban, banyak kaum muslimin yang rela berjihad demi menegakkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas apa yang telah mereka perbuat, semoga Engkau memberikan syafaat. Meskipun kebaikan yang dibuat hanya sebesar biji zarrah, Engkau memberikan syafaat yang bisa menuntun kita menuju jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya ditanya bagaimana perasaan jika dapat bertemu baginda Rasulullah SAW, ya mungkin yang pertama saya akan merasa sangat sangat bahagia sekali, mungkin ya, bisa dibilang terharu juga karena sebagai hamba yang penuh dosa ini bisa bertemu gitu dengan baginda Rasulullah. Tentu yang pertama kali saya ingin mencium tangan beliau dan meminta doa dan bertawasul kepada beliau, karena mungkin kita akui bersama gitu ya, bahwa bertawasul kepada baginda Nabi itu insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tentu saya juga akan meminta doa kepada beliau agar umatnya ini, khususnya umat-umat akhir zaman ini, dapat mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Salawat itu bagian dari takwa. Salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi. Salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa.
Di orang yang banyak salawat Muhammad, dalam hidupnya banyak salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Ahli salawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah, tawassul untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa, dengan sholawat, dengan sholat, dengan macam-macam. Dan sholawat itu jamak dari kata sholat. Jamak dari kata sholat. Makanya saat Anda haji ada bus sholawat, bis sholawat. Bis sholawat itu jamak dari kata sholat. Maksudnya bis yang mengantarkan Anda untuk sholat ke Masjidil Haram. Bukan bisnya sholawat. Masuk situ bisa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan nganterin Anda sholat. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin sholawat silahkan. Ya, kemudian setelah itu sholat. Sholatnya kalau bisa jamaah ke masjid, cari, terus kenalan dengan teman-teman, ya diskusi, mungkin di situ akan bertemu dengan solusi Anda, insya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholli ala Nabi witabasam, dan Nabi tabasam. Witabasam dan Nabi tabasam. Allahumma sholli alaihi. Qalbil mudayyam kullama shalla alaihi wa sallama. Daka sa'adatamu roman, ya Sayyidin, ya Muhammad. Sallu alaihi syafi'ul ummah, bi dzikrir rasul tushadul himmah. Ya Rabbi bi jahin nabi azihil ummah, ya Rabbi bi jahin nabi azihil ummah. Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil. Muhammad nabina binuru hadina, mimmaka habibi nur sata'al madinah. Min salatu withalla shifatu, ya bahtif dil ummasi isfahal famatu. Salli ala Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah.